Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semuanya. Mohon maaf pada sore hari ini belum bisa masuk secara tatap muka. Maka sebagai penggantinya yaitu akan saya berikan materi berikutnya mengenai instrumen dan teknik pengumpulan data. Ya, pada materi kali ini pada prinsipnya adalah bahwa kita pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai minggu yang lalu kita membahas mengenai populasi dan sampel. Artinya setelah kita tentukan populasi sampel, kemudian kita sudah memastikan bahwa akan kita jadikan sebagai objek penelitian adalah di sana atau katakanlah di MI Al-Kautsar namanya gitu ya. Maka langkah berikutnya setelah kita tulis, kita catat di dalam proposal, langkah berikutnya yaitu kita akan menyusun atau merencanakan instrumen. Jadi instrumen itu ibaratnya adalah alat ya. Alat. Jadi kalau kita umpamanya menulis, alat yang dibutuhkan apa untuk menulis? Katakanlah seperti ballpoint, pensil ya, kemudian penghapus dan seterusnya, itu adalah alat atau instrumen. Demikian juga dalam penelitian ya, jadi tidak bisa kita dalam penelitian tiba-tiba mendapatkan sebuah data kecuali kita menggunakan alat untuk mendapatkan data itu. Nah, alat yang bisa kita gunakan di dalam penelitian itu alat-alat yang relevan atau yang cocok untuk penelitian masing-masing berdasarkan pendekatannya ya. Maka jika pendekatannya kualitatif, maka alat atau instrumennya seperti ini. Kalau instrumennya pendekatannya kuantitatif, maka alatnya seperti itu masing-masing ya. Jadi seperti halnya kita di sawah, kalau yang akan ditanam padi, maka alat yang dibutuhkan di sana apa? Katakanlah seperti mesin untuk membajak sawah. Beda nanti ketika kita yang mau ditanam jagung, maka alatnya beda. Nah, maka dari itu di dalam penelitian ini kita akan menjelaskan sedikit banyak mengenai instrumen atau alat yang akan kita gunakan untuk mengambil atau mengumpulkan data di dalam penelitian. Karena data itu menjadi satu kunci dari rencana penelitian yang sudah kita buat. Jadi rencana yang sudah kita buat itu tujuannya adalah kita bisa mendapatkan data, dan data itu bisa didapat jika ada instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data ya. Oke, yang pertama yaitu menurut Nasution ya, dalam bukunya Sugiono, bahwa penelitian kualitatif itu tidak ada pilihan lain daripada menjadikan objek yang berupa manusia itu sebagai peneliti utama atau penelitian utama. Kenapa demikian? Karena manusia itu menjadi media yang benar-benar bisa menjadi sumber segala data ya, maka manusia itu bisa dijadikan sebagai data utama. Oke, langsung saja nanti silakan dibaca sendiri, yaitu ciri-ciri dari sebuah instrumen. Artinya jika kita menganut ciri-ciri ini, maka pada prinsipnya instrumen yang kita gunakan itu sudah benar. Oke ya, jadi sebelum kita berbicara instrumen lebih lanjut, bahwa teknik yang kita gunakan di dalam mengumpulkan data ketika kita menggunakan instrumen
bisa saja tekniknya itu adalah secara alamiah atau natural. Ya, setting ataupun teknik natural ini artinya ya apa adanya yang ada pada subjek atau objek yang kita teliti. Jadi kita tidak mereka-reka. Biasanya teknik alamiah ini biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif ya, dan penelitian studi pustaka. Kemudian berikutnya, dalam pengumpulan data ada beberapa alat yang bisa kita gunakan atau instrumen yang kita gunakan. Biasanya yaitu instrumen itu adalah disebut sebagai instrumen observasi. Kemudian instrumen wawancara atau interview. Pilih salah satu, ya katanya jangan dua-duanya dipakai, salah satu aja. Kalau tulis interview ya interview aja, kalau wawancara wawancara aja ya. Kemudian ada angket, kuesioner. Kemudian ada dokumentasi. Kemudian ada focus group discussion atau FGD. Oke, langsung. Yang pertama adalah observasi. Jadi observasi itu sebenarnya merupakan suatu kegiatan yang mana kita bisa mengamati objek yang kita teliti secara langsung menggunakan kelima panca indera kita. Bisa menggunakan mata untuk melihat, mendengar, atau mungkin bisa menyentuh dengan menggunakan tangan atau kulit kita. Maka karena menggunakan panca indera kita, apa yang kita amati dari observasi itu hasilnya nanti akan kita catat. Nah, catatan ya, itulah yang disebut sebagai bagian dari data ya. Catatan-catatan itu bagian dari sebuah data. Nah, observasi itu bisa dilakukan secara partisipatif ya. Partisipatif itu berarti ya kita mengikuti arus dari gejala-gejala ataupun perilaku-perilaku yang muncul dari objek penelitian itu ya. Katakanlah ada kegiatan kemasyarakatan berupa kerja bakti, berarti ya kita bisa melakukan observasi sambil mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut. Nah, partisipasi itu ada beberapa macam, ada partisipasi pasif, moderat, aktif, dan lengkap. Masing-masing memiliki ciri-ciri sendiri. Artinya partisipasi pasif itu tidak mengikuti secara keseluruhan dari kegiatan. Moderat itu ya luas, boleh mengikuti, boleh tidak. Aktif itu mengikuti secara aktif. Lengkap itu berarti mengikuti sejak awal dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian ada observasi tak berstruktur. Artinya observasi ini dilakukan tidak perlu direncanakan dari awal sampai akhir. Yang penting ketika itu ada ya kita amati, kalau tidak ada ya tidak. Nanti kalau yang kurang lengkap besok lagi dicari lagi, ada diamati, kalau tidak ada ya tidak. Seperti itu adalah observasi tak terstruktur. Lalu kemudian observasi ini ya, observasi ini pada prinsipnya bisa melalui perencanaan terlebih dahulu, namanya instrumen observasi. Nah, instrumen observasi itu bisa kita buat atau cukup kita bisa kita buat lengkap dengan bentuk catatan-catatan seperti jadwal harian itu ya, bisa kita buat. Kemudian juga bisa kita buat secara bagan, artinya secara umum target-target yang akan kita capai dari observasi nanti apa, itu dibuat seperti itu. Manfaatnya sangat besar sekali dengan kita membuat catatan seperti itu, karena agar tidak lupa, yang terutama itu kemudian agar bisa benar-benar terukur dan sesuai rencana apa yang kita teliti dari dari objek yang kita
teliti itu tadi. Jadi seperti itu. Kalaupun tidak dicatat bagaimana Pak? Kalau umpamanya tidak dicatat dan sudah mengetahui medan dan objek secara secara baik, bahkan sudah hafal umpamanya objeknya adalah di wilayahnya sendiri, ya tidak perlu dibuat rencana-rencana observasi. Ya boleh saja. Asalkan tetap hasil dari observasi itu nanti adalah berupa catatan, yang catatan itu menjadi sebuah data, ya data penelitian seperti itu. Kemudian manfaatnya banyak sekali observasi ini. Pada prinsipnya adalah dengan kita melakukan observasi secara langsung, mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian, otomatis ya kita benar-benar mengetahui, ya mengetahui, oh ternyata datanya yang saya dapat ini, oh ternyata gejalanya ini, oh ternyata hasilnya seperti ini, itu jelas tahu. Dan tentunya itu akan bisa dijelaskan oleh peneliti ketika nanti munakosah. Artinya kalau penelitian itu benar-benar dilakukan sendiri, dia tahu sendiri peristiwanya detail, tahu dari awal sampai akhir, maka itu nanti akan bisa menjelaskan di hadapan penguji, ya. Kecuali kalau memang tidak melakukan sendiri, itu ya nanti tentu tidak lengkap kalau butuh mengetahui, karena hanya berdasarkan cerita, maunya semacam itu, ya. Berikutnya, nah, objek observasi. Nah, objek observasi itu apa? Ya berarti objek yang menjadi rencana dari penelitian kita di awal tadi. Kalau kita melakukan penelitiannya di sekolah, ya berarti ya sekolah itu. Kalau penelitiannya di sebuah komunitas masyarakat, jadi masyarakat itu. Kalau penelitiannya di sebuah lembaga, katakanlah birokrasi, kantor dan seterusnya, ya berarti ya di birokrasi atau kantor itu. Itu yang disebut sebagai objek. Kemudian tahapan-tahapan observasi, ada observasi deskriptif, ya. Jadi observasi deskriptif ini berarti nanti dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Artinya ini hasilnya dalam bentuk deskripsi, ya, penjelasan-penjelasan, rangkaian kalimat yang di situ memberikan sebuah keterangan yang detail mengenai objek yang diteliti. Ada yang observasi terfokus, ya. Artinya observasi ini hanya pada lokus-lokus tertentu yang gejalanya tidak benar-benar dialami oleh semua objek, hanya pada bagian-bagian tertentu. Kemudian ada observasi terseleksi, berarti ini ya hampir sama sebenarnya dengan terfokus, cuma bagian-bagian yang diinginkan dari peneliti saja dari objek yang ada secara keseluruhan itu yang diteliti, ya. Jadi tidak semuanya data diambil. Oke, itu saya kira untuk masalah interview, masalah observasi, ya. Coba nanti silahkan berikutnya kalian buat semacam rencana observasi, ya, untuk sebuah penelitian pada objek tertentu, ya. Terus kemudian berikutnya adalah pengumpulan data dengan wawancara atau interview. Nah, wawancara atau interview ini menjadi sangat penting karena ini yang pada prinsipnya adalah yang melibatkan manusia itu sendiri atau melibatkan objek yang dalam bentuk manusia. Dan wawancara ini tidak mungkin dilakukan untuk seluruh objek, karena wawancara ini sifatnya hanya mendukung atau menunjang atau menambahkan data-data tertentu yang tidak bisa didapatkan melalui observasi, atau wawancara dilakukan itu untuk memberikan semacam penguatan dari data-data observasi. Maka dilakukanlah wawancara. Maka wawancara ini biasanya dilakukan antara 2 orang, antara peneliti dan narasumber, atau 3 orang.
atau 4 orang atau seterusnya. Tentu wawancara ini tidak bisa dilakukan dengan sembarang orang karena hanya untuk mengetahui hal-hal yang khusus, maka yang disyaratkan sebagai yang disyaratkan sebagai narasumber itu harus kompeten di bidang yang diwawancarainya. Terus kemudian berikutnya macam-macam dari interview atau wawancara itu ada wawancara terstruktur, ada wawancara semi terstruktur, ada yang tak terstruktur. Bagaimana bentuknya? Nah, nanti kita di bawah mungkin ada ya, coba kita cek. Oh, tidak ada. Jadi saya jelaskan aja bahwa wawancara terstruktur itu memiliki ciri-ciri yang pertama, pertanyaan ditulis. Jadi pertanyaan ditulis, seluruh apa yang akan ditanyakan itu ditulis. Nah, memang kalau seperti itu ya terkesan kaku ya, terkesan kaku. Cuma dalam beberapa momen untuk wawancara dengan katakanlah orang yang sangat penting ya, orang yang memiliki kesibukan yang sangat tinggi, itu perlu wawancara terstruktur karena waktu yang sangat berharga yang mungkin tidak akan didapatkan momen pada waktu lain untuk ketemu dengan narasumber tersebut. Maka buat wawancara itu terstruktur. Kemudian kedua, wawancara semi terstruktur atau ada beberapa wawancara yang dicatat, yang utamanya itu penting-penting, yang menjadi pokok-pokok dalam penelitian agar nanti tidak lupa. Sedangkan yang lainnya tidak perlu dicatat karena mungkin untuk memberikan keluasan di dalam proses wawancara. Sedangkan tak terstruktur itu tidak perlu dicatat. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para wartawan yang sudah profesional di dalam wawancara, sehingga tanpa dicatat pun mereka sudah memiliki mindset pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dalam benak mereka. Nah, terus kemudian langkah-langkah wawancara, ya tentu kita harus menyiapkan, harus janjian siapa yang nanti akan kita wawancarai, kita minta waktunya kapan ya. Terus kemudian nanti kita juga bisa menyiapkan pokok-pokok permasalahannya, bisa kita mungkin berikan dulu, kita share kepada narasumber nanti yang akan kita tanyakan, intinya ini gitu boleh. Kemudian mengawali wawancara dengan membuat kata-kata pembuka untuk memberikan awal komunikasi agar nanti selanjutnya komunikasi bisa berjalan dengan baik. Tentu di sini kita harus mampu secara interpersonal ya, secara interpersonal bisa mengambil hati narasumber agar nanti narasumber merasa enjoy dengan kita, dan kemudian kita bisa masuk ke dalam bagian inti dari wawancara itu untuk mengambil sebuah data. Kemudian melangsungkan wawancara, konfirmasi, menulis hasil wawancara. Nah, kalau menulis hasil wawancara ini mungkin tidak akan bisa kita lakukan setelah melakukan wawancara, karena saya yakin akan banyak data yang tertinggal. Maka sebagai triknya agar nanti tidak ketinggalan, maka bisa kita buat rekaman di awal, ataupun kalau nggak rekaman di awal nanti kita buat video ya. Maka dengan seperti itu, selama video atau rekaman wawancara tidak hilang, itu akan mudah untuk disalin atau ditranskrip ya. Kemudian mengidentifikasi tingkat lanjut. Maka hasil dari wawancara ini nanti pada prinsipnya akan kita olahannya dalam bentuk data deskripsi yang ada pada format yang namanya transkrip wawancara. Nah, transkrip wawancara itu adalah menulis semua mulai dari pertanyaan dan jawaban yang kita tanyakan kepada narasumber, tentunya ya yang ada hubungannya dengan
penelitian. Kalau hanya intermezzo ya jangan perlu dicatat. Ya, tidak perlu dicatat. Nah, itu ya, jadi transkrip. Kemudian nanti dari transkrip itulah kita bisa mengolah data transkrip itu, mengambil bagian-bagian yang penting untuk kita jadikan data itu kita sajikan di dalam hasil penelitian, seperti itu ya. Kemudian jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara, ya macamnya banyak sekali. Ini hanya beberapa contoh saja, diantaranya adalah dengan yang berkaitan dengan pengalaman, ya mungkin tanya tentang keluarganya dulu, kemudian tanya apa hobinya, semacam itu mungkin akan lebih memiliki keikatan emosional nanti di awal ya. Kemudian selain itu juga kita berkaitan dengan pendapat, perasaan, tentang pengetahuan, kemudian berkenaan dengan diri dan berikutnya lah itu, dan banyak hal lah ya, artinya ya yang kaitannya dengan pokok penelitian kita apa. Kemudian selanjutnya, nah ini alat wawancara yang paling efektif ya, tentu itu adalah buku catatan. Kemudian yang lainnya adalah tape recorder atau HP yang bisa digunakan untuk merekam, atau mungkin kamera atau video. Itu alat yang paling efektif. Selebihnya hanya penunjang saja. Ya, terus kemudian, nah ini catatannya ya. Tentu catatannya harus terbuka, apa adanya, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dalam wawancara. Tentu itu akan bisa kita peroleh ketika kita merekam atau video dari wawancara tersebut. Nah, wawancara ini ada dua, ada wawancara yang tujuannya untuk menggali sebagian dari data penelitian, ada wawancara itu yang benar-benar dilakukan secara mendalam. Biasanya studi kasus, penelitian yang di situ satu ataupun sedikit objek tapi mendalam. Salah satunya biasanya nanti cara menggali datanya dengan wawancara mendalam. Maka ketika wawancara itu dilakukan secara mendalam, maka perlu sebuah cara yang benar-benar strategik, yang itu bisa dimanfaatkan oleh peneliti untuk benar-benar bertanya kepada narasumber sampai akar-akarnya. Karena tentu wawancara mendalam ini nanti akan ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya sangat sensitif, sangat private atau sangat privasi, sehingga itu perlu sebuah ikatan emosional yang baik agar nanti tidak gagal di dalam wawancara. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah angket atau kuesioner. Nah, untuk angket atau kuesioner ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya, karena pada masalah angket atau kuesioner ini walaupun hanya digunakan untuk penelitian kuantitatif, akan tetapi angket atau kuesioner ini perlu dijelaskan sebaik-baiknya agar nanti dalam penelitian itu kita paham betul, maunya penelitiannya kuantitatif, paham betul bahwa kita menggunakan angket model ini dengan bentuk pertanyaan seperti ini, gitu ya. Itu akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi kalau di sini hanya kita jelaskan bahwa angket atau kuesioner itu adalah sebuah lembaran atau alat atau instrumen atau ya lembaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan diberikan kepada responden atau objek yang kita teliti. Seperti yang kita tentukan kemarin, ada populasi sampel, berarti kita ambil sampelnya, kemudian sampel itu kita beri kuesioner atau angket itu. Kemudian diminta untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis dalam angket itu. Ya. Nah, ada istilahnya mailed questionnaire atau angket yang dikirim melalui pos. Itu biasanya kalau angket itu diberikan kepada satu objek, yang objek itu jauh dari jangkauan kita. Itu bisa kita gunakan mailed questionnaire. Bahkan sekarang yang lebih canggih bisa menggunakan Google Form. Ya, Google Form itu bahkan bisa menjangkau seluruh dunia melalui media sosial. Ya, itu bisa. Ya, silakan nanti cari contoh kuesioner atau angket baik yang secara fisik maupun
angket yang dibuat melalui Google Form. Seperti itu ya. Berikutnya, kelebihan daripada Mild Questionnaire ini apa? Tentu ya ini tidak perlu adanya petugas wawancara, artinya kita tidak perlu datang langsung, tidak perlu memberikan langsung, tapi cukup di pos. Kita menghemat waktu ya, dan tentu kerahasiaan jawaban bisa dijamin. Namun kekurangannya ya, kurang luas tentunya ya, kemudian tingkat hilang, kemudian rusak itu tinggi, kemudian disalahgunakan juga tinggi, sulit mengontrol, kemudian tidak dapat menggunakan format kuesioner secara kompleks. Artinya kita hanya bisa menggunakan kuesioner yang sederhana saja. Kemudian teknik pengumpulan data dengan dokumen. Nah, ada satu istilah yang perlu kita pahami, bahwa dalam penelitian ada namanya dokumentasi. Dokumentasi itu artinya adalah menyalin dari dokumen. Dokumen apa? Dokumen asli, kemudian kita salin, kita foto, kita fotokopi, ya kita scan, kita print ulang, seperti itu adalah salinan dari dokumen. Nah, dokumentasi ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menyalin data atau dokumen yang nanti ada kaitannya dengan objek penelitian. Ya, dengan kita menyalin dokumen, artinya kita tidak perlu membuat dokumen baru. Dengan dokumen yang ada, itu berarti kita cukup tinggal nanti menjelaskan, atau dokumen itu bahkan bisa menjelaskan dari observasi yang ada. Dokumen itu bisa menjelaskan lebih jelas dari hasil wawancara yang ada, umpamanya semacam itu. Ya, jadi dokumen itu bisa berupa semacam itu, bisa juga foto-foto ya, foto-foto dari proses penelitian itu, gejala-gejala yang muncul di objek penelitian kita foto, itu juga menjadi bagian daripada dokumentasi ya. Kemudian ada istilah lain yang kita sebut dengan triangulasi. Nah, triangulasi itu apa? Triangulasi itu adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan satu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi itu sifatnya teknik yang digunakan untuk pengumpulan data, tapi digabung. Nah, ya digabung dari instrumen yang ada, kita gabung. Memang ya fungsi utamanya adalah untuk menguji benar-benar data itu adalah sah dan real, ya real. Maka triangulasi itu bisa kita lakukan biasanya bersamaan dengan penelitian, bersamaan dengan pengambilan data. Jika data dalam bentuk observasi, maka sebagai penguji keabsahan data itu kita bisa mencoba untuk menekankan kembali di dalam pertanyaan atau wawancara. Jadi observasi masalahnya seperti ini, berarti kita bisa melanjutkan melalui wawancara. Apakah benar seperti itu? Oh iya benar. Berarti kalau benar, berarti itu sudah menjadi teknik itu sudah kita gunakan yang namanya uji keabsahan data atau triangulasi. Ya, seperti itu. Kemudian ada satu teknik lagi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau sebagai instrumen, namanya FGD atau Focus Group Discussion. Jadi FGD ini biasanya banyak sekali digunakan untuk pengumpulan data penelitian yang berupa penelitian sosial ya. Termasuk sebenarnya penelitian pendidikan bisa kita gunakan model FGD ini. Kemarin pada mahasiswa yang sudah wisuda 1-2 tahun lalu itu banyak melakukan penelitian akhirnya dengan menggunakan FGD, salah satu instrumennya. Kenapa? Karena awal rencananya itu adalah objek bisa kita temukan di suatu lembaga pendidikan, namun akhirnya karena pandemi sehingga tidak bisa. Maka data yang sebagian itu harus sebenarnya bisa dilakukan melalui observasi, tidak bisa dilakukan, maka observasi diganti dengan menggunakan FGD. Dengan cara berkumpul, berdiskusi bersama dengan kepala sekolah, guru-guru ya. Kemudian di situ kita melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan data penelitian kita tanyakan, mereka memberikan klarifikasi, memberikan
jawaban, memberikan kesepakatan, penekanan dan seterusnya itu adalah dari FGD. Ya, seperti itu. Nah, terus kapan FGD harus digunakan? Tentu itu tidak bisa digunakan setiap waktu, tapi harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama tentu itu jika penelitiannya itu kompleks atau penelitiannya kategori masyarakat, penelitiannya kategori kebijakan. Ya, kategori kebijakan. Maka itu FGD perlu dilakukan. Kemudian bisa juga saat pandemi ini. Ya, kita penelitian di lembaga karena hanya terbatas tidak bisa bertemu dengan seluruhnya, maka kita bisa melakukan FGD. Oke ya. Kemudian kapan FGD tidak diperlukan? Ya, jika penelitiannya tidak menyangkut kebijakan atau mungkin masalahnya masalah sensitif, maka tidak perlu dilakukan FGD ya. Seperti itu. Kemudian gunanya FGD seperti ini ya. Jadi meringkas waktu dengan mendatangkan para ahli, kemudian kita berdiskusi di dalamnya sehingga mendapatkan informasi yang banyak dari banyak sumber sekali waktu. Itu FGD ya. Seperti itu. Nah, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terus kemudian untuk masalah kuesioner atau angket nanti lebih dalam dan lebih luas akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.